Roma pasal 10. Keselamatan hanya ada dalam keyakinan kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara, kerinduan hatiku dan doaku kepada Allah untuk bangsa Israel adalah agar mereka diselamatkan. Aku dapat bersaksi bahwa mereka memiliki semangat besar untuk Allah, tetapi semangat itu tidak berdasarkan pada pengetahuan yang benar. Mereka tidak memahami karya Allah untuk menyelamatkan dunia. Karena itu, mereka berusaha mencari cara mereka sendiri untuk dapat diterima oleh Allah. Mereka menolak cara Allah untuk menyelamatkan manusia. Hukum Taurat digenapi oleh kehadiran Kristus. Karena itu, orang-orang yang percaya kepadanya akan menikmati penerimaan dari Allah. Musa menulis tentang pembenaran oleh hukum Taurat. Manusia yang melakukan kebenaran berdasarkan hukum Taurat akan hidup oleh hukum itu. Tetapi, pembenaran di hadapan Allah yang berdasar pada keyakinan kepada Yesus berkata, "Jangan berkata dalam hatimu, siapa yang akan naik ke surga?" Maksudnya untuk membawa Kristus turun. Atau, "Siapa yang akan turun ke dalam jurang maut?" Maksudnya, untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Lalu, apa yang dikatakan oleh kebenaran? Perkataan itu dekat denganmu, yaitu di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah perkataan tentang keyakinan kepada Allah yang kami beritakan. Kalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari kematian, maka kamu akan diselamatkan. Sebab dengan hati orang menjadi percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dalam kitab suci dikatakan, setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan pernah menjadi malu. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Tuhan yang sama adalah Tuhan dari semua, yang dengan murah hati memberkati semua orang yang berseru kepadanya. Sebab setiap orang yang memanggil nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya kalau mereka belum percaya kepadanya? Dan bagaimana mereka dapat percaya kepadanya kalau mereka belum pernah mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka dapat mendengar tentang Dia kalau tidak ada orang yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya kalau mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kaki-kaki mereka yang datang membawa kabar baik. Tetapi tidak semua orang menaati kabar baik itu. Nabi Yesaya berkata, "Tuhan, siapakah yang percaya pada apa yang kami beritakan?" Jadi, keyakinan kepada Allah datang dari pendengaran, yaitu pendengaran akan perkataan Kristus. Tetapi aku bertanya, apakah mereka belum pernah mendengar? Tentu mereka sudah mendengar, sebab ada tertulis, suara mereka sudah tersiar ke seluruh dunia, dan kata-kata mereka sudah sampai ke ujung bumi. Aku bertanya lagi, betulkah bangsa Israel belum mengerti? Pertama-tama Musa berkata, "Aku akan membuatmu cemburu dengan menggunakan mereka yang bukan bangsa. Dengan menggunakan bangsa yang tidak mengerti apa-apa, aku akan membuatmu marah." Dengan berani, Yesaya juga berkata, "Aku ditemukan oleh orang-orang yang tidak mencari aku. Aku menyatakan diriku kepada orang-orang yang tidak menanyakan aku." Tetapi tentang bangsa Israel, Allah berkata, "Sepanjang hari aku mengulurkan tanganku kepada orang-orang yang tidak taat dan keras kepala ini."